Nampaknya saat ini Pak Aditya benar-benar bertindak tegas terhadap salah satu oknum pelaku yang dimana si pelaku ini kali ini diminta oleh Aditya untuk segera membuat surat pengunduran diri. Karena pada akhirnya setelah kita mengetahui sendiri kalau ternyata Kayla adalah pelaku sesungguhnya yang sudah mencuri uang tersebut. Dan Sandra sudah membongkar semuanya karena mungkin Sandra pun sudah muak dengan Kayla yang selalu dibucini dengan Ivan, dan Ivan saat ini memang sudah berurusan bersama dengan debt collector, dan dimana debt collector tersebut pun sempat menyerang kepada Ivan dan bisa saja sewaktu-waktu Ivan ini habis babak belur. Dan ternyata di sini Kayla merasa kasihan, dan justru kasihan ini justru membuat dia terjerumus dalam dunia tindakan kriminal. Dimana pada akhirnya ia pun hilap mengambil uang 200 juta tersebut untuk membiayai Ivan. Dimana Ivan yang saat ini berada di rumah sakit dan juga harus membayar semua tagihan-tagihan Ivan, guys. Dan pada akhirnya Sandra ini benar-benar sudah muak dan membongkar semuanya kepada Pak Aditya. Inilah detik-detik terjadi terhadap Kayla. Bahkan Kayla ini tidak hanya dipecat dari perusahaan Kenjo, ia juga harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu dipenjarakan oleh Aditya. Dan kali ini sepertinya Kayla pun akan ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan pencurian uang senilai 200 juta. Dan mungkin bisa dikatakan ia sudah korupsi di perusahaan Kenjo, dan mau tak mau ia pun harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan dimana saat ini Kayla harus digiring oleh pihak kepolisian, dan Kayla pun harus mendekam dalam penjara demi bisa menyelamatkan Ivan, namun justru ia sendiri terjerumus dalam jurang yang sama. Dan kini Kayla pun hanya bisa mendekam di dalam penjara dengan makan seadanya dengan lauk ikan asin yang tidak matang, dan kemungkinan besar di sini ternyata Kayla juga benar-benar menyesal atas semua tindakan dan perilakunya tersebut. Lalu seperti apa alur cerita yang akan terjadi di episode mendatang, guys? Karena akan sangat semakin seru lagi untuk kita lihat. Namun sebelum lanjut juga, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Di adegan awal kita pun sudah diperlihatkan adanya Mutiara yang saat itu sudah menghadap kepala dosen, yang dimana ia juga saat itu benar-benar mendapatkan kabar bahagia. Awalnya ia merasa minder dan merasa putus asa kalau dirinya tidak akan lolos, namun justru kali ini ia tidak hanya lolos, dan ia juga sekarang sudah mendatangi surat kalau dirinya memang sudah diterima di salah satu universitas tersebut, guys. Dan kali ini sepertinya Mutiara benar-benar bahagia, namun tidak dengan Aditya. Aditya malah justru lebih mempertanyakan kepada Kenjo, dari manakah dan kok bisa Mutiara ini kuliah. Dan sepertinya Aditya pun mempertanyakan banyak pertanyaan banget tentang Mutiara. Sepenasaran itukah Aditya terhadap Mutiara? Karena Mutiara pada saat itu sempat diterima di salah satu universitas terbesar di Jakarta. Dan di sisi lain mungkin kita sudah mengetahui sendiri kalau Rianti ini pasti akan terus mendukung kepada Mutiara. Walaupun saat ini belum bisa mengakui kalau Mutiara ini adalah anak kandungnya, namun ternyata Rianti ini masih mempunyai kepedulian yang cukup lebih besar. Dan ia tidak mau kalau sampai Mutiara ini harus ketinggalan mata pelajaran dan harus ketinggalan bangku sekolah di kuliah. Dan mau tak mau Rianti pun harus menyekolahkan Mutiara salah satu universitas terbesar, guys. Dan di sini sepertinya Rianti benar-benar merasa bangga, namun ia juga belum bisa membalaskan semua jasa-jasa Mutiara yang saat itu dia memang sudah disakiti oleh Rianti, guys. Dan hal ini juga yang membuat Kenjo benar-benar bahagia. Kebahagiaan dan kedekatan antara Kenjo dan juga Mutiara justru membuat kita semua pastinya benar-benar iri, karena pada akhirnya Kenjo dan juga Mutiara ini benar-benar sangat begitu mempunyai hubungan harmonis. Di sisi lain adanya Marsha dan juga Ivan yang kali ini benar-benar sudah merasa kebingungan, di mana keduanya sudah merencanakan sesuatu yang jahat
karena Ivan ini tidak mau terus-menerus dikejar oleh debt collector. Akhirnya ia mau tak mau harus melakukan tindakan-tindakan kriminal, yang mana pada akhirnya ia juga di sini harus melakukan pekerjaan tidak halal, dan ini semua demi bisa menyelamatkan dirinya dari ancaman debt collector, karena ia juga sempat dicegat oleh debt collector di salah satu jalan dan hampir saja bonyok terus-menerus ditinggang oleh pelaku debt collector tersebut, guys. Dan di adegan yang terjadi selanjutnya, nampaknya saat ini semua benar-benar terbongkar. Aditya benar-benar murka dan marah besar, ngamuk kepada Kayla karena Kayla sudah terbukti pencuri uang 200 juta tersebut. Dimana saat ini Sandra memang sudah membongkar semuanya kepada Pak Aditya kalau ternyata pelaku sesungguhnya yang sudah mengambil uang 200 juta tersebut adalah Kayla. Awalnya di sini Sandra sempat memfitnah kepada Marsha, namun Marsha di sini benar-benar enggan mengakui dan tidak pernah merasa kalau dirinya sudah mengambil uang tersebut. Dan pada akhirnya di sini mau tak mau Kayla harus membuat surat pengunduran diri dan menghadap kepada Aditya, dari mana Aditya di sini harus sesegera mungkin memecat si Kayla. Memang kita tahu sendiri sekarang aksi Kayla ini cukup lebih berlawanan daripada sebelumnya. Kayla lebih justru merasa dirinya mendapatkan bantuan dari Sandra dan ia selalu berbuat jahat terhadap Mutiara. Namun ini adalah balasan dari si Kayla. Awalnya memang hidup Kayla hanyalah biasa-biasa saja, tidak seperti sekarang yang harus melakukan tindakan kriminal dan harus bersangkutan bersama pihak kepolisian. Dan kali ini sepertinya Aditya juga akan melaporkan Kayla untuk segera menjebloskan Kayla dan segera mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, guys. Lantas seperti apakah penyesalan dan kesedihan dari Kayla saat ini, guys? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe.